ketika ada itu tadi yang ceritakan Babe. Oke, Malang alhamdulillah pasien ada 3 yang sembuh. Nah, seperti masyarakat itu menemukan emas, padahal lebih ini di samping itu gitu. Betul. Jadi mungkin gimana ini Babe? Mungkin bisa apa namanya? Dikasih tahu mungkin ada yang tanya, "Ini Babe Khoir ini siapa?" Dan kenal kok bisa sampai tahu sampai mendalam itu ketemunya sama siapa, rapatnya sama siapa. Mungkin bisa dijelaskan itu agar nah itu mungkin membuat apa namanya, pemirsa di rumah penasaran. Jadi didengarkan dulu meskipun nggak tahu informasi, ini siapa yang mana. Mungkin bisa dijelaskan, nah seperti itu. Baik, Iya, baik, baik. seperti itu. Silakan, Babe. Jadi saya berjalannya bukan atas nama pribadi ya. Iya. Jadi saya kemarin menginisiasi sebuah komunitas namanya Tim Berbuat Untuk Malang. Tim Berbuat Untuk Malang ini alhamdulillah ada beberapa kemarin memang kita fokusnya di ini ya, di APD ya, Hmm. di medis ya. Jadi kemarin akhirnya karena sebelum ini pun, sebelum ada pandemi ini, saya pribadi sendiri itu punya foundation. Punya Hmm. foundation yang bekerja sama dengan beberapa dokter. Contoh kayak kayak agak menyimpang ya Iya, dari iya. ini ya. Jadi sebelum adanya pandemi ini saya punya foundation namanya Children First Foundation. Jadi kemarin Hmm. ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya anak yang mempunyai penyakit eh, apa namanya hormon. Jadi Oh, iya. ada anak usia 4 tahun, ngapunten anak usia 4 tahun perempuan yang sudah menstruasi. Oh, iya, iya, iya. Ada anak yang tingginya sampai 2,5 meter. Ada anak pujon Itu yang masih umurnya belum. belum, jadi usia 13 tahun, usia 14 tahun. Oh, itu Jadi memang hormon ya, Be? hormon. Jadi Hmm. ada kelainan di apa di Di hormonnya dia. hormonnya. Jadi Jadi berawal dari lingkungan itu akhirnya ketika ada pandemi ini jenengan ini masuk ke lingkungan kesehatan lebih ya, mendalam lagi. Itu ya, seperti apa Be? Sampai sekarang ini ketika tadi mungkin Babe berawal dari lingkungan apa foundation itu tadi, lingkungan yang tadi bisa masuk ke bidang kesehatan dan sampai sekarang bisa fokus terus kemudian menyediakan APD. Dan kita kan kemarin juga sempat ngobrol bahwa APD dan lain sebagainya di Malang itu sangat langka, dan alhamdulillah sekarang sudah normal lagi. Nah, ya. itu seperti apa Babe bisa diceritakan? Jadi gini, setelah saya foundation tadi ya, Iya, itu ada pandemi ini. ya, Hmm. dengan adanya pandemi ini, dengan kesulitan dari tenaga medis, alhamdulillah kemarin saya dihubungi dengan beliau-beliau yang kompeten. Jadi yang selama ini dokter-dokter yang bekerja sama dengan saya, mereka paham, mereka tahu. Eh, Kalau saya itu bisa, contoh ada hal-hal yang sekiranya sulit, insya Allah yang kemarin-kemarin saya bisa mengusahakannya, gitu Oh, loh. iya, iya. Jadi kemarin obrolan obrolan iseng berawal jadi sampai sekarang Iya, ini. iya, iya. Jadi ada beberapa dokter yang kebutuhan contoh kayak masker N95, jadi kayak kemarin kan sulit Iya, iya, sekali. iya. Terus sampai ada yang face shield, sampai kemarin alhamdulillah banyak yang nyumbang baju hazmat, baju hazmat. Hmm. Ternyata Sebentar, Be. siap. Biar nah, ini mungkin banyak obrolan ke depan. Ini mungkin masih 15 menit berjalan. Mungkin nanti setelah ini bisa dijelaskan oleh Babe seperti apakah seharusnya APD itu yang safety itu seperti apa. Baik. Terus kemudian apakah kita sebagai donatur yang kita di luaran sana itu seperti apa menyumbang, apakah membeli hazmat langsung, membeli hand glove dan lain sebagainya itu apa namanya tepat sasaran apa enggak. Nah, biar enggak ketinggalan punya setelah yang satu ini akan dijelaskan oleh
Nah, masih jangan kemana-mana ya, karena ini sangat penting ini, yang akan diobrolkan. Nah, jadi bagi masyarakat luas yang mungkin, selama ini, "Oh saya nyumbang APD, saya jahitkan, saya nyumbang APD, saya, apa namanya, punya kenalan penjahit, saya punya bahannya seperti ini." Nah itu gimana Babe, menurut jenengan sebagai orang yang berada di punya kenalan medis, terus kemudian malah medis sendiri yang minta, ke Babe agar dicarikan, APD yang sesuai standar itu seperti apa? Yang tersebar di masyarakat umum seperti apa sekarang yang, Babe rasakan? Mungkin yang kesulitannya, terus ada APD yang kurang, ini banyak dikirim, terus itu seperti apa Be ceritanya Be? Eee, oke, jadi gini, eee, istilahnya saya menyampaikan dari mereka, dari pihak medis istilahnya keluhkan ya. Iya, Jadi alhamdulillah kemarin banyak, nyumbang APD mhm, gitu, karena tidak ketahuan dari masyarakat, karena memang tidak menyalahkan, mhm, alhamdulillah dengan adanya nyumbang aja udah alhamdulillah kan mhm, gitu. Cuman ada sedikit yang mungkin butuh edukasi ya, pengertian ya. Jadi APD itu apa sih? Alat pelindung diri. mhm, Iya bener, tapi nggak cuman baju hazmat mhm gitu loh. mhm. Jadi alhamdulillah kemarin nyumbang APD yang datang baju hazmat Iya semua iya kan iya. gitu kan. Jadi tapi kemarin keluhan dari pihak medis Mhm, sendiri, baju hazmat karena rata-rata mereka yang nyumbang dari konveksi rumahan, iya iya iya. Jadi memang bahannya spunbun kemarin dengan, istilahnya, saat saat pandemi kemarin yang baru boom, Iya iya iya. kan sangat sulit kemarin. Iya. Akhirnya, baju hazmat dari spunbun memang dipakai oleh medis. Cuman kemarin kesini nih bilang, "Pak," ini dokternya Iya bilang, iya iya. "Pak, maaf Pak kalau ada baju hazmat yang standar Pak." "Loh kenapa Dok?" "Ini saya baru pakai kok, bedah." Sobek Istilahnya ya? sobek, Mhm. jadi, Jadi kurang memenuhi standar? betul, di satu sisi spunbun sendiri memang tidak memenuhi standar pada Iya iya intinya, iya. karena memang yang benar-benar harus waterproof dan apa ya, bisa disteril. Iya 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 iya. Meskipun tidak bisa dipakai lagi, Mhm minimal mhm. memang harus bisa disteril. Karena Mhm. apa? Setelah masuk ruangan, dia, untuk merawat orang yang positif Covid, dia keluar dari ruangan tersebut harus disteril. Pada Mhm mhm. intinya waktu dia keluar, bajunya dipakai ini masih aman gitu loh, Mhm untuk mhm mhm. dia incas ke orang lain gitu. Jadi pada Gitu intinya gitu ya. jangan sampai yang habis menangani positif, dia memeriksa yang istilahnya belum Mhm, belum di di-swab ya. atau belum indikasi, Iya iya. jangan sampai malah ketularan gitu Oh loh. gitu. Jadi pada intinya memang, baju hazmat tersebut memang harus sesuai standar. Mhm. Contoh sekarang dari masker aja, Iya iya iya. kemarin banyak yang nyumbang masker, ternyata yang maskernya itu tidak di box, di plastik-plastik Oh, iya gitu. iya iya. Otomatis kan sudah terkontaminasi dulu? Betul, dan Oh, gitu gitu kemungkinan gitu. kemarin itu indikasinya daur ulang. Jadi Oh, makanya yang kemarin. sempet booming kemarin itu ya? Betul. Jadi, himbauan untuk masyarakat yang habis pakai masker surgical, hendaknya memang dihancurkan. Jadi dipotong, Digunting-gunting. disobek, baru dibuang. Kalau untuk masker medis itu tadi ya, Iya, Bapak, ya? untuk masker yang Oh, gitu. surgical Ya ya ya. seperti itu. Jadi, ada beberapa yang istilahnya memang, dari pihak medis itu alhamdulillah setelah kita mendapatkan yang standar, banyak medis yang akhirnya lebih pede Mmm, mhm. untuk menangani pasien yang positif. Karena yang kemarin-kemarin, karena tidak standarnya APD yang dipakai oleh Mhm. medis, medis itu takut Oh, gitu gitu. dan memang banyak yang terpapar. Mhm mhm. Taunya masyarakat kan cuman, ada beberapa pasien Iya gitu, iya iya iya. tapi masya Allah, qadarullah memang di RSSA sendiri banyak dari Tenaga tim medis medis sendiri ya? terpapar, Jadi seperti itu. mungkin, untuk edukasi masyarakat juga ini, Be. Mungkin ini bagi mungkin ada agnia di luaran sana yang mempunyai kelebihan materi, ingin saya aslinya menyumbang, apa, APD, alat pelindung diri untuk medis yang sesuai standar. Nah, itu mungkin ada apa aja, Be? Jadi biar, mungkin teman-teman di luar sana juga tahu, jadi APD itu ada apa aja sih? Ya, Apa selama ini mungkin saya pribadi cuma taunya,
baju hazmat itu. baju hazmat. Nah, nanti kan ada juga apa itu namanya, hand Benar, glove dan lain benar. itu apa saja sih, Bi? Jadi mulai dari kepala sampai kaki itu seperti Ya. apa? Jadi APD itu alat perlindungan diri. Jadi itu satu paket. Jadi Mhm. kalau seperangkat alat sholat kan gitu, Oh, bukan cuman oke. ruku aja. Iya. Seperangkat alat sholat kan banyak kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi APD itu juga seperangkat. Jadi mulai dari atas kepala itu ada suster cap atau dokter cap yang warna hijau itu biasanya. Mhm. Terus ada Google itu kacamata. Ya, Ada mata. Google kacamata, terus masih pakai masker surgical. Oh, iya, iya, Masker iya. surgical itu masker yang istilahnya Bukan masker belum N95? N95 itu dobelannya. Oh, dobelan. Jadi di Dobelannya. dalam masih. Oh, Masya Allah, perjuangan medis ya. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Kalau ngelihat sendiri pasti ndak nyaman. Iya, Babe, kita aja pakai masker satu aja itu. Nggak nyaman ya kan. Itu padahal bukan N95, bukan apa itu masker kain saja. Itu Betul. kita beraktivitas di luar ruangan. Betul, Nah, apalagi para pahlawan kita ini tim medis yang di luaran sana, semoga lelahnya menjadi lilah. Nah, jadi Masya Allah. semoga perjuangan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Masya Dan Allah. keluarganya mungkin terus kemudian yang ada di rumah semoga diberi kesabaran karena kan sudah lumayan lama pandemi ini berjalan. Betul. Mungkin kurang lebih 1 bulan mungkin. Betul. Jadi mungkin dari mental juga, dari alat pelindungnya sendiri, dari makanannya. Nah, itu kan pahlawan kita yang berada di garda terdepan itu juga perlu kita dukung. Nah, seperti itu. Betul. Jadi setelah tadi dijelaskan oleh Babe, ada APD mulai dari Suskep di atas, terus kemudian Ya, ada ini Google. ya Google, terus kemudian masih pakai ini, masih pakai baju lagi di Betul. sepatu dan lain sebagainya. Betul. Itu sangat panas mungkin ya. Bukan mungkin, pasti. Pastinya panas. Nah, kita aja kemarin ketika pembagian sembako itu kita pakai masker, terus kemudian pakai Sarung tangan. sarung tangan yang Surgical yang surgical itu belum 1 jam itu sudah keringat. Keringetan. Nah, di luar sana tapi kan kita mengetahui bahwa APD itu digunakan karena sekali pakai, jadi harus digunakan kurang lebih 8 jam. Betul. Nah, itu yang menjadi perjuangan yang begitu patut diapresiasi dan kita doakan di belakang sana. Seperti itu, Amin, Bebe ya. amin. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ketika kita sudah membahas APD mungkin ini, Babe. APD aman ya. APD meskipun dulu hanya melonjak tinggi dan sekarang mulai normal dan kemudian barangnya sudah mulai ada karena Ya. mungkin ada beberapa dulu penimbun itu sekarang menjadi lebih sadar mungkin. Ya. Karena tidak hanya masalah uang saja yang dicari tapi kesehatan saja. Betul. Jadi ketika penimbun itu terus menimbun, mungkin bisa saja beliau nggak kena tapi saudaranya bisa kena. Betul. Mungkin semoga penimbun di luar sana bisa sadar bahwa harga-harga itu seharusnya normal. Jadi kan juga ada hadisnya juga ketika tidak boleh menimbun sesuatu ketika dibutuhkan, mungkin Betul. seperti itu. Betul. Nah, ketika tadi sudah bicara APD yang mungkin ini Babe, kita menginjak ke edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi agar masyarakat ini tidak terlalu bebas. Seenggaknya mereka ketika ada aktivitas di luar, mereka tapi bisa safety. Nah, itu kalau dari kalau dari Babe sendiri seperti apa? Edukasi kepada masyarakat. Tapi sebentar lagi kita setelah yang satu ini. Panas. Kuping. COVID-19 menjadi momok yang memang cukup menakutkan bagi Kemudian di masyarakat Jawa dunia Timur yang 19 kasus, mencegah 106 penularan kasus yang dari Barat, kemudian kebijakan Sabah, yang 9 kasus negara yang Jawa melakukan kebijakan lockdown. Struktur dan tenaga kesehatan mesti disiapkan. Dampak pandemi corona mengancam berbagai aspek kehidupan. Saudara-saudara kita mulai kehilangan penghasilan. Saat kita bergerak membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi dalam masa dan setelah wabah virus corona. Bersama
kita akan menyalurkan 1.000 paket sembako untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan. Mari kita berbagi untuk saudara-saudara kita hidup lebih layak. Berbagi bukan tentang seberapa banyak yang dapat kau beri, namun berbagi adalah seberapa ikhlas memberi dari hati. Mari menjadi bagian dari kami, mendengar meski kepada saudara-saudara korban ekonomi dari virus corona sang pandemi. Berbagi tidak akan mengurangi, melainkan menambah hingga akhir kehidupan sani. Oke, alhamdulillah masih kembali lagi ya. Jadi tadi menyinggung tentang edukasi. Sepertinya edukasi itu lebih enak kalau dijelaskan setelah ini. Sekarang itu yang lagi Babe tangani, yang sedang dibutuhkan di teman-teman medis itu hasilnya apa, Bi? Jadi apakah baju hazmat sekarang sudah aman, dan apa sekarang yang lagi kita butuhkan? Mungkin nanti di luar sana ada niat yang ingin membantu, itu mungkin bisa disalurkan lewat kami, nanti langsung kita arahkan ke teman-teman dari Babe ini. Jadi apa sih sekarang yang dibutuhkan yang sangat urgent itu apa, Babe? Bisa dijelaskan, Babe? Baik, tadi kan terkait saya tadi sedikit cerita. Jadi ada pasien dari Lawang. Ya. Kondisinya sudah parah. Datang sudah parah. Sedangkan kemarin kita nggak tahu aktivitasnya beliau di mana, keluarganya kena apa enggak, terus tetangga kanan kiri seperti apa. Itu istilahnya kita butuh tracing. Jadi tracing itu kita membutuhkan alat tes. Alat tes cepat itu namanya rapid test. Alat tes untuk yang istilahnya swab, swab itu VTM namanya. VTM. Ya. Jadi itu sekarang yang sekarang kita yang lagi di ini kan ya, dibutuhkan sekali, sangat dibutuhkan sekali. Dan kebetulan cara kita untuk istilahnya memutus mata rantai ya. Jadi memutus mata rantai itu gini, dari keluarga A ini sudah terdampak nih ya. Cuman untuk dia kita tracing dia kemana aja, kanan kiri tetangganya, seumpama kita swab nih semua positif yang tetangga sebelah sana enggak gitu, contohnya gitu. Oh berarti lingkup sampai 4 rumah ini harus kita isolasi. Istilahnya kita kan memutus mata rantai itu. Iya, memutus mata rantai. Dengan memutus mata rantai itu dibutuhkanlah alat tes. Alat tes itu yang sekarang enggak ada. Kalau boleh tahu, kan tadi Babe menjelaskan ada 2, rapid test sama VTM. Itu apa itu, Babe? Ya. Kalau rapid test itu alat untuk tes cepat. Jadi setelah dites cuman pendeteksiannya lewat darah. Oh gitu. Lewat darah itu false-nya masih sekitar 70% lah. Jadi 70% bisa salah. Bisa salah ya. Karena yang dideteksi cuman dari darah, sedangkan darah itu cuman mendeteksi imun sama dengan adanya peradangan. Iya. Kalau lagi orang itu flu, memang imunnya lagi kalah kan, gitu. Lagi rendah, otomatis insya Allah di situ positif. Iya. Cuman positif karena imunnya turun itu imunnya tadi. Turun. Tapi belum tentu positif COVID. Gitu. Itulah gunanya rapid test ya. Rapid test. Terus kemudian beda dengan VTM. Apa VTM itu lebih penggunaan akurasinya? Jadi kalau VTM itu kan ada 2 aplikator untuk hidung sama tenggorokan. Jadi itu memang yang diambil lendirnya dari situ. Istilahnya memang
virus. Kalau corona ini kan virus. Iya, iya, Jadi virus. bukan apa ya, istilahnya bukan penyakit yang seperti kanker atau Ya, apa seperti enggak. jantung seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi corona sendiri adalah virus yang bisa dideteksi lewat lendir yang ada di tenggorokan dan ada yang di hidung. Itu nanti dilabkan lagi. Oh gitu. Ya, ya, ya. Jadi di situ insya Allah akurasinya lebih 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 tinggi. bagus lah. Lebih tinggi daripada rapid test Rapid tadi. test tadi gitu. Oh gitu ya. Sedangkan dua alat Alat tadi kedua-duanya ini yang sampai sekarang benar-benar dibutuhkan. Oh gitu. Kondisinya sekarang istilahnya kemarin aja baru dapat kabar sampai Pak Sutiaji yang teriak-teriak itu karena ada yang positif disuruh isolasi di rumah malah jualan di pasar Gadang. Oh iya. Kan iya, kita nggak tahu tracingnya seperti apa kalau kita nggak ada alat tesnya itu. Iya. Kan gitu. Itu sudah dinyatakan positif ya Bapak ya? Dinyatakan positif. Dengan alat rapid test tadi. Ya. Oh iya. Istilahnya sudah PDP lah. PDP lah. Sudah PDP. Jadi PDP disuruh isolasi di rumah, lah kok malah jualan. Nah, itu kan kita malah sulit. Ya. Tracingnya seperti apa, sedangkan Geraknya merata berkomunikasi dengan siapa apa saja yang di ini. Betul. Oh iya. Betul. Itulah yang menyebabkan penyebaran COVID ini lebih luas dan lebih cepat seperti itu. Betul. Pada intinya gini, COVID ini bukan penyakit yang mematikan. Iya. Pada intinya memang bukan virus yang mematikan Iya. Jadi cuman penyebarannya sangat cepat sekali. Kalau dulu HIV sama SARS itu kan harus flu kontak. burung, Ya, itu kan harus kontak. Contoh yang barang habis pakai, contoh kayak sendok atau apa kita pakai kita kena. Karena ada air liur yang langsung kontak ke kita. Cuman ini dengan virus ini ya. Istilahnya airborne ya. Jadi di udara dia bisa hinggap ke kita gitu loh. Itu yang lebih luar biasa. Seperti orang bersin itu, betul. Itu bisa nempel juga virusnya ya. Betul. Gitu. Nempel di baju pun kuat gitu loh. Kembali lagi ke ini lagi ke ya. Alat itu tadi ya. Kebutuhan tadi. Jadi pada intinya kebutuhan itu insya Allah saya dan rekan-rekan alhamdulillah sudah dapat istilahnya produsennya. Kita langsung datangkan sendiri kemarin dari Singapura sama dari China. Oh gitu. Kemarin istilahnya alhamdulillah kita dikasih kemudahan untuk mendatangkan alat tersebut. Ya. Cuman di satu sisi dengan segala keterbatasan kita, istilahnya secara finansial. Secara finansial kita sudah dapat lubangnya, tapi tidak bisa untuk mendatangkan tersebut. Jadi pada intinya kita menghimbau ke rekan-rekan, ke saudara, ke semua teman yang memiliki kelebihan secara finansial. Mungkin bisa disalurkan lewat Hijrah United bisa nanti bisa kita insya Allah alhamdulillah kita kolaborasi kan. Jadi karena dengan inilah saatnya kita memang bukannya dengan adanya dampak ini bukan kita malah untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Saatnya kita bahu membahu untuk mengalahkan virus ini. Benar, karena di satu sisi saya sendiri sebagai pengusaha kita kalau pandemi ini tidak cepat selesai semua akan kolaps. Bukan cuma menengah ke bawah, menengah ke atas sekarang tahu sendiri PHK banyak kan sekarang. Ribuan PHK di mana-mana. Benar, PHK banyak itu kalau saya sebagai pengusaha, kalau saya sehat perusahaan saya ngapain saya PHK kan gitu. Jadi otomatis dari sisi yang punya perusahaan sendiri sekarang kolaps gitu loh. Jadi ayo dengan segala kesadaran kita, ayo kita saling bahu membahu. Kalau ada kelebihan finansial monggo bisa disalurkan, kalau ada kelebihan istilahnya tenaga ayo monggo kita bersama-sama kita untuk melawan ini. Kalau tidak ada kedua-duanya minimal kesadaran. Kita sangat butuh kesadaran dari semua masyarakat, dari semua sisi ya, mulai dari sisi segmen yang paling atas, mulai yang sampai yang paling bawah. Monggo kita butuh kesadarannya karena untuk cara memutus ini adalah dengan kita yang benar-benar yang sehat tetap di rumah. Yang sakit biar di rumah. Diisolasi gitu loh. Jadi biar yang sakit tidak menularkan ke yang sehat biar tidak tertular yang sakit gitu loh. Sholat aja kenapa kita disuruh di rumah kan gitu kan? Kan enggak ada.
kalau sholat sekarang ada anjuran harus istilahnya ada jarak 1 meter 1 meter kan gitu. Padahal kalau dari Rasul sendiri kan lurus rapatkan saf. Kalau ada pandemi sholatlah di rumah. Kan gitu. Jadi pada intinya kalau kemarin dari beberapa fatwa dari beliau-beliau yang paham, sholat di rumah sekarang pahalanya lebih banyak daripada di saling menyelamatkan. Betul, karena saling berhati-hati kan seperti itu. Tapi bagi teman-teman di luar sana yang masih melakukan sholat di di masjid dan lain sebagainya, insya Allah juga sama seperti itu. Semoga tetap dengan adanya ikhtiar, doa itu pasti harus gitu. Karena ya ketika kita bicara seperti itu nanti mungkin ada ilmunya sendiri, fikihnya. Betul. Jadi ini tadi menarik tentang rapid test dan VTM ini. Jadi mata rantai ini seharusnya itu diputus dari atas. Betul. Gitu. Ya benar, memang yang terdampak itu kan banyak, Babe ya. Jadi mulai dari pengusaha, apalagi yang tidak pengusaha, Babe. Betul. Nah itu terdampak lebih buruk. Jadi yang teman-teman di Jalan Itu sekarang lakukan itu mungkin sedikit menolong bagi mereka-mereka yang mungkin tadi disebutkan, Babe, yang terkena PHK, yang ada buruh harian itu yang kena. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana di teman-teman pejuang medis ini alatnya ada semua seperti itu. Jadi alatnya ada semua, ketika yang masuk itu mungkin ya positif dan entah itu PDP, ODP dites, kemudian ada alatnya, semua kebutuhan medisnya ada, insya Allah lebih mudah ditangani seperti itu. Nah, untuk itu bagi rekan-rekan di luar sana akhirnya yang mempunyai kelebihan harta, monggo silahkan yang mau membantu untuk teman-teman yang berjuang di medis, bisa langsung menghubungi teman-teman Hijrah United, nanti kita salurkan kepada teman-teman dari komunitasnya Babe. Alhamdulillah selama ini kita selalu kolaborasi, dari ketika Babe mempunyai sembako pasti dikasihkan kita. Kita juga seperti itu, ketika kita mempunyai titipan amanah dari Agnia untuk medis, pasti kita salurkan ke beliau gitu. Jadi kita selalu kolaborasi seperti itu. Nah, mungkin kita akan bahas lagi nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana teman-teman. Masya Allah, masih tetap setia ya di channelnya Hijrah United TV dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Insya Allah seluruh dunia ini, Be. Soalnya orang Indonesia saja tidak ada
tidak hanya di Indonesia, tapi Betul. ada juga ada yang di Singapura, di Betul. Vietnam, di Kuwait, mungkin itu ada. Masya Allah. Di apa namanya, sumber manjing gitu. Nah, ini menarik, Babe. Nah, jadi mungkin ketika tadi kita sudah membahas beberapa itu tadi, yang paling penting kepada masyarakat umumnya adalah edukasi. Jadi edukasi bagi orang yang awam di luar sana seperti saya ini seperti apa sih? Karena kita lihat sendiri sekarang di masyarakat luar setelah adanya berita tiga apa namanya, Yang tiga sembuh. sembuh, waduh, seperti waduh ini kayak penyakit flu ini. Nah, itu seperti apa? Padahal kita lihat seperti Italia itu kan apa namanya, tidak terkontrol yang meninggal, dan semoga saja di Indonesia jangan sampai gitu. Amin. Kalau Amin. khususnya di Malang maupun di manapun Kota-kota lain ya, ya. di kota-kota lain, semoga tetap bisa stay safe di rumah, sabar. Mungkin banyak doa, banyak membaca Al-Qur'an, apalagi sekarang di bulan Ramadan seperti ini kita manfaatkan untuk beribadah dari rumah. Tapi sekali lagi yang tetap ada aktivitas di luar, tetap menjaga, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga kebersihan seperti itu. Terus edukasi yang paling penting untuk masyarakat umum itu seperti apa, Pak, bagi di luaran sana? Ya. Jadi kalau kita ngomong masyarakat untuk istilahnya Edukasi. untuk COVID ini ya, Mhm. masyarakat itu ada tiga. Ada tiga. Ada yang istilahnya mereka nggak tahu, Mhm. nggak mau tahu, Mhm. atau memang sengaja nggak diberitahu, Mhm. kan gitu. Jadi kalau kita melihat masyarakat sekarang ini, jadi dari RSSA sendiri kemarin saya sempat ngobrol dengan beliaunya, Pak, kenapa yang sekarang yang istilahnya yang positif, yang PDB kok enggak istilahnya kok enggak diberitahu ke masyarakat gitu loh, biar mereka paham seperti apa gitu. Cuman dari pihak RSSA sendiri, RSSA kan punya Pemprov nih. Iya. Yang boleh, yang punya hak untuk istilahnya itu tadi untuk memberi data itu langsung dari gubernur. Gitu. Jadi istilahnya yang dari pihak RSSA sendiri enggak boleh. Gitu. Kenapa kemarin cuman disebar untuk yang sembuh aja, yang positif masih belum gitu. Memang dari pemerintah sendiri bagus karena masyarakat biar tidak resah. Tapi negatifnya adalah Mengentengkan. ya, Bahasa Malang ngenteng ngenteng. no. Itu akhirnya. Iya, Jadi iya. mereka seolah-olah banyak kok yang sembuh kok. Ini loh Dikira sudah enggak flu. ada yang Dikira minum Paramek. Lah itu makanya. Ini sekarang udah enggak ada yang positif lagi kok. Iya. Ternyata sekarang di Pinire sendiri itu ada ruang isolasi di RSSA itu namanya ruang Pinire. Awal pertama buka itu ada 50 bed. 50 bed ya. 50 bed. Ditambahi lagi jadi 70, sekarang 90 dan itu full. Itu untuk ruang isolasi Isolasi COVID. yang sudah terdeteksi positif apa masih PDB, Pak? Mulai Jadi, dari ya itu tadi kembalinya lagi di alat VTM tadi. Iya. Akhirnya apa? Menumpuk ya. Harusnya di swab lebih cepat, Betul. harusnya menumpuk nunggu alat itu. Betul. Nah, itu pentingnya. Akhirnya yang antara yang ODP, PDP positif diberlakukan sama. Gitu. Akhirnya ya. diberlakukan sama. Karena apa? Takut juga ya. Iya. Iya, kalau pas positif kan yang istilahnya dokter yang menangani kan pakai APD lengkap nih. Iya. Iya, kalau yang positif memang bagus. Kalau yang masih ODP dipakein APD lengkap, istilahnya nangkap semut pakai bom atom. Kan gitu, karena nggak tahu loh orang ini positif apa enggak. Karena enggak ada alat tesnya itu kan gitu. Jadi istilahnya gini, untuk anjuran istilahnya pesan untuk masyarakat, beliau medis yang ada di rumah sakit ada yang 2 minggu belum pulang sampai sekarang, karena istilahnya yang kolaps ini bukan cuma usaha aja, rumah sakit itu udah kolaps. Karena apa? Banyak orang sakit takut ke rumah sakit. Takut itu tadi ya. Ya betul. Banyak yang istilahnya memang betul masyarakat yang positif COVID dan meninggal ditanggung oleh pemerintah. Kembali lagi Kalau positif. Nah, kalau sedangkan beliau meninggal belum tahu itu hasil positif. tesnya positif apa seperti enggak, apa? itu ditanggung oleh Korban itu tadi. korban sendiri. Jadi pada intinya Itu pentingnya alat itu juga tadi ya. pentingnya alat itu. Dan kalau seumpama nih yang meninggal enggak mampu, kemarin ada kabar rumah sakit yang nalangi dulu, istilahnya gitu. Iya. Sambil nunggu hasil tes. Kadang
sedangkan yang meninggal ya belum sempat dites Nah, kan itu gitu. juga. Jadi pentingnya alat VTM itulah. Jadi Iya, iya, iya. pada intinya untuk mendeteksi lebih dini siapa yang positif, siapa yang sehat untuk memutus mata rantai tersebut. Jadi masyarakat yang nggak tahu ini, yang nggak tahu gimana ini menanganinya, nggak tahu, yang benar-benar nggak tahu yang benar-benar nggak tahu harus cari tahu. harus istilahnya gini, yaitu tadi kan ada gitu, istilahnya ada 3, nggak tahu, nggak mau tahu, sengaja tidak sama diberitahu. sengaja nggak diberitahu. Iya, iya, Masyarakat harus lebih pintar, harus lebih safe diri sendiri dengan cara itu tadi, ikuti anjuran pemerintah. Saya yakin memang pemerintah juga istilahnya bersusah payah untuk memerangi ini. Saya yakin beliau kalaupun lockdown total, kalau masyarakat kalau pemerintah mampu nih, kalau mampu tanpa masyarakat menyuruh, pasti akan dicukupi semua kebutuhan. Karena tidak hanya sebatas lockdown saja yang dipikirkan ya. Betul, Ya, ya, betul. ya. Jadi impact-nya ini sangat luar biasa di Malang sendiri. Kalau kemarin teman-teman bilang, oh jangan di Gria Santa lagi zona merah. Iya, 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 iya. Halo, kemana aja? Malang sendiri sudah zona merah gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi Itu hanya kecil saja, padahal semua apa namanya wilayah itu sudah Wilayah zona merah. sudah Cuma zona merah. itu ada sengaja tidak diberitahu itu tadi, Betul. agar masyarakat tidak panik. Tidak panik. Tapi pesannya kepada masyarakat memberikan angin segar sedikit, Ya. tapi tidak terlalu bebas. Mungkin seperti itu, Babe ya. betul. Jadi lebih ayo butuh lebih kesadarannya lagi. Kalau memang tidak ada keperluan yang benar-benar istilahnya urgent, sudah di rumah saja. Karena sayangi keluarga, sayangi diri sendiri, dan sayangi masyarakat sekitar. Seperti itu. Oh, seperti itu jadi. Yeah. Jadi memang mulai dari cerita awal tadi Bab itu mungkin sedikit yang kelupaan tadi. Apa benar virus ini menyerang dan yang meninggal itu hanya orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, ginjal, hipertensi dan lain-lain. Apakah itu benar, Babe? Ini untuk pemirsa di rumah agar tidak simpang siur jawabannya. Kemarin ada soalnya video dari beberapa ini virus ini hanya menyerang ini yang sakit saja. Nah, itu apakah itu benar, Babe? Ya. Gimana? Kemarin saya juga, karena saya tidak expert di bidang ini, saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama beliaunya yang expert di bidang ini. Jadi pada intinya gini, untuk virus ini sendiri memang jauh dari kematian, yang tadi saya bilang aja. Istilahnya memang jauh dari kematian. Karena apa? Virus ini sendiri cuman menyerang mereka yang istilahnya imunnya rendah. Meskipun kita muda, tidak punya penyakit nih bawaan nih. Kalau lagi imun kita rendah, contohnya kita lagi capek, kita lagi memang di situ yang benar-benar imun lagi turun, itu memang bisa keserang. Cuman imunitas istilahnya imunitas tubuh kita sendiri bisa menyerang balik virus tersebut. Oh, gitu. Ya. Ya. Jadi dari kematian kemarin ini rata-rata memang usia senja ya, di atas lansia ya. lansia, jadi di atas 40 tahun dan rata-rata juga memang sudah memiliki riwayat penyakit tersendiri. Penyakit bawaan itu Betul, tadi. betul. Gitu. Jadi itu yang yang paling rentan ya, Babe ya. Betul. Cuman yang muda ojo ngentengno. Karena apa? Kenapa saya tadi bilang sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dan sayangi lingkungan sekitar. Karena apa? Benar, Anda istilahnya terjangkit. Anda imunnya kuat, tapi tidak menutup kemungkinan di rumah nih ada yang sepuh, contoh orang tua, ada kakek, ada nenek, ada tetangga yang sepuh. Anda sembuh, yang sekitar Anda yang istilahnya lebih menderita dari Anda gitu loh. Ya mungkin bahasa kasarannya Anda terserang. Oke, kamu menyerang saya karena imun saya tinggi, saya masih muda, nggak ada penyakit bawaan. Cuma kamu akan menulari. Nah, itu yang paling parah mungkin. Itu yang parah. Selama ini mungkin penyebarannya seperti itu, Babe ya. Betul. Saya juga menjadi bisa disebut dengan carrier ya. Kita ini sebagai carrier ya. Bisa saja kita ini juga sekarang sudah terjangkit. Betul. Karena imun kita tinggi, makanya kita bisa melawan seperti itu. Tapi ketika kita berkontak, makanya ada physical distance itu ya. Ketika ada kita kontak, salaman atau seperti apa dengan orang tua atau orang yang mempunyai penyakit riwayat lah, itu maka akan menular ke beliau dan beliau yang akan terpapar seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi pada intinya apa ya? Istilahnya kita harus lebih safe dan harus lebih istilahnya kalau gini.
anjuran dari pemerintah itu kan Amirul Mukminin. Oh ya, Memang kan harus ditaati. ditaati ya, gitu ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan pasti nanti ada pertanggungjawaban. Ya, ya, ya. Jadi pada intinya sudah ndak usah pikiran macam-macam cari siapa yang salah siapa yang benar. Ini pada intinya ini musibah bersama. Sudah anjuran dari Amirul Mukminin seperti apa, udah itu aja yang kita istilahnya kita taati dan kita jadikan pedoman ya. panutan. Seperti Benar. itu. Jadi itu tadi menarik pembicaraan kita tadi. Tapi ada sesi terakhir nanti setelah yang satu ini pastinya yang lebih seru. Berbagi bukan tentang seberapa banyak yang dapat kau beri, namun berbagi adalah seberapa ikhlas memberi dari hati. Mari menjadi bagian dari kami, mendengar meski pada saudara-saudara korban ekonomi dari virus corona sang pandemi. Berbagi agak akan mengurangi, melainkan menambah hingga akhir kehidupan sani. الجنة يا تبارك ربنا وتعالى يا فؤادي وهل عني وقد فاز في رحمة وعطاء أتيت بذنبي يا فؤادي وهل قطع عني وقد فاز أتيت بذنبي يا فؤادي وهل قطع عني وقد فاز Masih jam kurang ini 8 menit lagi insya Allah. Jadi tetap ya stop stay safe, terus kemudian banyak doa, usaha, tawakal, ikhtiar, itu yang paling penting saat ini pandemi. Karena musibah ini bukan kita alami sendiri, bukan pribadi sendiri yang dialami, tapi masyarakat musibah ini adalah musibah bersama. Bagaimana saatnya kita itu sekarang saling bahu membahu untuk melawan wabah ini yang berada di garda terdepan seperti medis dan dokter dan perawat dan lainnya.
kita sangat mengapresiasi tinggi kepada pejuang garda terdepan. Terus kemudian bagi bapak-bapak polisi dan tentara yang mengamankan jalan-jalan sekarang diterjunkan untuk menertibkan masyarakat yang memel, mungkin seperti itu bahasanya. Kalau bahasa Malangnya dablek mungkin ya seperti itu. Jadi itu mungkin bisa untuk bapak polisi. Terus terima kasih banyak untuk kontribusinya selama ini. Terus kemudian ada juga para ahlinya yang mempunyai harta yang berlebih yang disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, disalurkan kepada medis, disalurkan kepada bapak keamanan, terus kemudian disalurkan kepada lembaga-lembaga untuk disalurkan langsung kepada mereka yang terdapat langsung di ekonomi. Mungkin seperti itu yang seperti Hijrah United lakukan. Alhamdulillah 1.000, target kita 1.000 Babe. Jadi kalau Babe tadi itu di bidang medis, kita di bidang ekonominya kita 1.000 paket sembako. Nah, tapi kita tidak akan berhenti 1.000 saja. Ya semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa hidup normal kembali. Amin, tapi amin. Usaha kita 1.000 dan sampai detik ini masih terkumpul uang kurang lebih 50 juta yang itu sudah kami bentukkan dengan paket sembako kurang lebih 250 lebih lah. 250-an lebih yang kita sudah salurkan kepada mereka yang terdampak, mulai dari buruh lepas, terus kemudian dari supeltas kita alhamdulillah juga menyapa teman-teman supeltas di pinggiran jalan. Terus kemudian bagi yang Grab, nah seperti itu ada yang paling terdampak itu pedagang kaki lima yang sekarang tidak boleh berjualan di jalan. Mungkin mereka yang berjualan di luaran sana yang tetap ngotot mungkin ya mereka mau makan apa. Nah itulah menjadi miris bagi kita ketika mereka di rumah. Ada kemarin mungkin meninggal beritanya meninggal karena kelaparan. Nah, padahal kita bisa berlebih di rumah itu, di kulkas kita stok, panik buying dan lain sebagainya. Itu mungkin bukan budaya Islam, mungkin bukan ajaran Rasulullah yang diajarkan. Panik buying itu nggak ada. Bagaimana nggak apa-apa mungkin panik buying tapi disebarkan, dibagikan, itu mungkin yang benar seperti itu, panik buying tapi dibagikan kepada masyarakat. Nah itu paling edukasi dari pesan dari kami yang bergerak di bidang pandemi ekonomi. Nah kalau untuk dari Babe sendiri, mungkin ini pesan-pesan yang paling agar masyarakat ini di luar sana, oh iya ternyata mungkin sebelum keluarganya kena. Kemarin kayaknya saya dapat kabar dari tetangga sebelah ini dekat berarti yaitu anaknya ini dari luar kota, padahal keluarganya keluarga dokter dari luar kota, dan beliau ini membawa virus dari luar, dibawa ke keluarganya sendiri. Akhirnya sekarang satu keluarga diisolasi karena sudah terkena wabah lagi, wabah dari anaknya itu sendiri. Nah itu mungkin juga himbauan dari teman-teman yang ada di luar kota, jangan masuk ke kota ini, terus kemudian yang sudah di kota ini jangan membawa virus keluar. Mungkin itu seperti itu. Itu kalau dari pesannya dari Babe sendiri seperti apa Babe? Mungkin ada keluhan dari medis sendiri, ya Allah, mungkin gimana ini menanganinya? Seperti monggo Babe. Ya. Jadi ya itu tadi lah, kembali lagi ya. Kita kalau yang memang benar-benar insya Allah kalau kita memahami Islam secara kafah. Ya. Jadi secara kafah itu kalau anjuran Amirul Mukminin kita itu memang ya itulah memang yang harus di istilahnya yang harus dipatuhi, yang harus menjadi pedoman kita. Karena istilahnya gini, tanpa adanya kesadaran kita nggak akan istilahnya nggak akan bisa hidup bersosial. Contohnya gini, kalau kita mementingkan diri sendiri, contoh deh, saya ini kangen loh karo wong tuaku. Dikirane liyane gak kangen ta? Kan gitu. Iya. Istilahnya dia kan kalau mementingkan diri sendiri, dia nggak akan bisa hidup sosial. Salah satu dampaknya adalah kalau kamu mementingkan dirimu sendiri dan dampaknya nggak cuma di kamu, apalagi menyangkut keluargamu dan orang sekitar, itu kan istilahnya kalau menurut saya nih, ini zolim banget karena apa? Dia cuma mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain. Benar? Karena dengan saya kangen pengen pulang, nah itu malah tambah menyebarkan, malah membawa virus atau dia terkena seperti Babe ya mungkin. Contohnya gini,
kalau kita biasanya hari raya biasanya kan sungkem nih di orang tua. Kita kepingin pulang, kepingin sungkem. Di satu sisi kita nggak tahu nih kita kaya apa enggak. Ya, kita bawa virus apa enggak gitu ya Nah. kasarnya ya. Betul. Kita sungkem sama orang tua, wah ibu, bapak. Padahal itu tujuan kita baik, berbakti Luar dan biasa. tujuan. Cuman Itu tadi. Jadi pada intinya ayo kita lebih sadar lagi dengan pandemi ini. Istilahnya tanpa kesadaran kalian semua, pandemi ini tidak akan cepat berakhir. Karena apa? Dampaknya akan terus menjalar. Bukan cuman dampak secara kesehatan, secara ekonomi, secara finansial akan pasti terdampak dan hancur kan gitu. Jadi monggo ayo kita istilahnya kesadaran kita sangat dibutuhkan untuk sekarang. Jadi stay safe, jangan mementingkan diri sendiri, waktunya kita untuk berbagi. Oh iya. Jadi itu pesannya ya. Jadi mungkin ya semoga kita nggak berharap wabah ini nggak lama. Nggak berharap wabah ini lama sampai akhir Ramadan, sampai Lebaran enggak. Semoga mungkin karena keajaiban Allah ya. Kun fayakun Allah besok bisa jadi. Tapi tetap kembali kepada diri kita, tetap stay safe. Ada usaha pastinya, nggak mungkin ketika kita leha-leha terus kemudian kita tetap aja berjalan-jalan kemana. Terus Allah kun fayakun. Nah itu mungkin ada sesuatu yang ini ya. Tapi ketika kita sudah usaha, ikhtiar, semuanya kita serahkan kepada Allah. Semoga siapapun yang ada di luaran sana yang masih tetap harus bekerja dan lain sebagainya, yang tetap di rumah, doakan mereka yang di luar, yang punya materi dan lain sebagainya, tetap bantu mereka gitu. Itu mungkin dari kami gitu. Terus kemudian ini sesi terakhir dari kami. Terima kasih Babe untuk sedikit ceritanya. Sedikit mungkin besok bisa dihadirkan karena Babe ada kenalan dari wali kota Bapak Sutiaji yang di luar sana, mungkin bisa datang di channel di studio kami, mungkin bisa dari segi kepemerintahan itu seperti apa. Terus mungkin nanti bisa dikenakan dengan yang memang ahlinya, Insyaallah. Ahlinya dokter, ahli virus dan lain sebagainya, mungkin bisa diundang dikenakan kita agar masyarakat lebih luas ini lebih tahu gitu. Karena tujuan kita mendirikan studio ini karena memang rencana kita di bulan Ramadan dulu sebelum ada pandemi itu kita ingin ada kegiatan di luaran, entah itu tabligh akbar, kajian rutin. Tapi karena qadarullah ada pandemi seperti ini, semuanya Allah harus dirubah konsepnya. Alhamdulillah kita dadakan membuat studio seperti ini, dan pinginnya nanti apapun informasi itu bisa didapatkan dari Hijrah United TV ini. Hijrah United TV, entah itu dari kajian asatid, terus kemudian itu kan kajian asatid itu juga penting untuk tazkiyatun nafas kita dalam kondisi seperti ini. Juga di sisi lain kita juga ingin menyampaikan bahwa pentingnya edukasi dari teman-teman gitu, entah itu edukasi dari bagaimana menangani COVID ini, terus kemudian dari pihak pemerintah gimana. Nah, terus kemudian yang terakhir jangan lupa terus ngabuburit sore, ngabuburit seru di sore hari ya, karena nggak mungkin ngabuburit di pagi hari. Mokel lah. Ngabuburit seru di Hijrah United TV tetap setiap hari, insya Allah doakan kami setiap hari mulai dari 15.30 sampai 15.30 sampai 16.30 dengan pemateri yang insya Allah setiap hari berganti gitu. Mulai dari para asatid dan influencer nanti mungkin kita undang gitu. Mengedukasi semua masyarakat mulai kalangan bawah sampai atas gitu. Mungkin itu dulu Babe. Mungkin semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Dan yang paling penting kita bisa tetap menjaga ukhuwah ini, kolaborasi untuk kebaikan umat beragama bersama gitu. Karena ketika kita seperti hadis Nabi itu tadi, Nabi Muhammad bersabda bahwa satu muslim dengan muslim lainnya itu adalah bersaudara. Nah, mungkin ini Allah memberikan cobaan pandemi ini, itu saatnya kita bersaudara, dan yang kaya membantu yang miskin jangan diteruskan yang seperti itu tadi, nggak boleh gitu. Yang kaya membantu yang miskin, kemudian yang tidak terkena penyakit bisa stay di rumah, yang terkena penyakit jangan keluar rumah. Nah, itu mungkin pesan dari kami. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa sedikit mengedukasi teman-teman di luar sana dan mengetuk hati para agnia di luar sana untuk bahu membahu membantu
bersama dari pandemi ini. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. COVID-19 ini menjadi momok yang memang cukup menakutkan bagi Kemudian di masyarakat Jawa dunia Timur ada 19 kasus, 106 kasus yang dari Banten, kemudian 49 kasus kebijakan lockdown segala infrastruktur dan tenaga kesehatan mesti disiapkan. Dampak pandemi corona mengancam berbagai aspek kehidupan. Saudara-saudara kita mulai kehilangan penghasilan. Saatnya kita bergerak membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi dalam masa dan setelah wabah virus corona. Bersama kita akan menyalurkan 1.000 paket sembako untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan. Mari kita berbagi untuk saudara-saudara kita hidup lebih layak. Berbagi bukan tentang seberapa banyak yang dapat kau beri, namun berbagi adalah seberapa ikhlas memberi dari hati. Mari menjadi bagian dari kami, menderma rezeki kepada saudara-saudara korban ekonomi dari virus corona sang pandemi. Berbagi tidak akan mengurangi, melainkan menambah hingga akhir kehidupan pasani.